Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya di Fawajid Garden. Hari ini di pagi hari. Suasananya cukup sahdu ya. Jadi ini pemandangan di kebun atap kami. Di sebelah barat ada Gunung Ciremai yang sedang gagah-gagahnya ya. Tidak ada kabut. Kemudian di sebelah selatan ada bukit-bukit. Di sana juga kalau kita ke sana tuh pemandangannya juga keren banget. Dan di sebelah timur ada gunung yang juga cukup gagah ya, keren. Cuma saya nggak tahu itu gunung apa. Oke, di edisi kali ini saya akan update kebun atap saya, dan mungkin saat ini akan lebih fokus kepada pengelolaan sampah organik rumah tangga ya. Jadi ini adalah sampah-sampah organik yang sisa masak ya. Jadi ini ada daun sereh, kemudian ada waluh ya, labu, ada kulit bawang, ada tisu juga, yang memang dikumpulkan, tidak dibuang ke tong sampah. Tujuannya adalah agar tidak menyebabkan bau ya. Kalau kita ke tong sampah itu kan pasti bau. Nah ini kita akan olah. Nah cuma memang untuk pengolahannya saat ini, karena kita ada project untuk menanam buah di dalam pot, maka ini kita siapkan media tanamnya sekaligus memang untuk pengolahan sampah organik. Nah ini ada pot yang cukup besar. Ini lebarnya sekitaran 1,5 meter ya. Untuk lebar atas, lebar bawah mungkin sekitar 30 cm. Dan kita simpan aja. Jadi media sampah organiknya kita simpan aja di sini. Simpan aja di sini. Kemudian nanti setelah cukup tebal, kita tutup dengan tanah. Ini adalah cara yang paling simple. Dulu saya sempat buat dengan metode komposter, menggunakan metode anaerob, namun memang durasinya cukup lama ya. Jadi untuk menjadi kompos itu durasinya cukup lama. Walaupun itu saya sudah pakai mikroorganisme E4. Nah ini cuma kelebihannya, kompos media dengan komposter itu kita bisa panen air lidi atau air lidi itu air dari pengolahannya, dan itu sangat efektif untuk pertumbuhan tanaman. Jadi air lidi itu kita ambil, kemudian kita campur dengan air dan kita semprotkan ke tanaman. Itu cukup membantu dalam proses pertumbuhan tanaman, khususnya di pucuknya ya. Nah kalau ini memang lebih kepada pembuatan media tanam yang kaya akan nutrisi. Jadi di sini ada cangkang telur, ada kulit, ada apa namanya, ada cangkang buah, kemudian ada tulang dan lain-lain. Jadi ini nanti akan menjadi media tanam yang cukup banyak nutrisinya, sehingga kita tidak perlu mungkin untuk sering-sering nanti pupuknya. Oke, ini sudah cukup tebal ya. Jadi saya coba akan praktekkan. Ini sudah cukup tebal. Nanti kita akan tutup dengan tanah. Tutupnya simple. Jadi kita tinggal ambil tanah, kita tutup aja di situ. Ini ada beberapa tanah yang saya siapkan sebenarnya ini untuk media tanam ya. Tapi nanti lagi lah. Kita ambil lagi, kebetulan ini udah dekat dengan sini, jadi kita tinggal campur aja. Jadi simple aja. Ini tanahnya kita ambil, kemudian kita tutup. Tujuan ditutup ini yang pertama adalah agar tidak dihinggapi lalat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar sampah-sampah organik ini dapat terurai. Oleh apa? Ya oleh bakteri yang ada di tanah. Apakah ada bakteri di tanahnya? Ya seharusnya ada, tapi mungkin memang tidak seefektif bakteri-bakteri yang sudah kita setel, seperti misalnya EM4 itu yang banyak di pasaran.
atau misalnya kalau di makanan itu ada Yakult misalnya, atau ada yogurt, itu yang bakteri memang sudah cukup banyak ya. Nah, kalau ini mungkin hanya bakteri alami aja, tapi kelebihan dari tanah biasa ini, dia itu sudah ada bakteri lokalnya. Jadi ini pasti ada bakteri lokalnya, alam sudah menyediakan gitu. Apakah ini akan efektif? Ya tentunya sudah hukum alamnya, ketika sampah organik itu terurai, maka dia akan menjadi nutrisi untuk tanahnya, untuk tanaman. Oke, ini sudah hampir tertutup. Oh ya, ini kenapa ada banyak airnya di sini di pot ini, karena memang pot ini belum saya lubangin ya bagian bawahnya. Tujuannya memang biar terendam air lah. Dan memang belum ada tanamannya. Nanti tanamannya kita mau beli dulu bibit-bibitnya. Saya masih mikir mau tanam apa, karena memang tujuannya adalah tanaman yang paling efektif untuk di kebun atap ini. Saya udah nyoba beberapa tanaman, jeruk misalnya, itu cukup menantang ya, karena jeruk itu ternyata gampang sekali dihinggapi lalat. Jadi bukan lalat, ulat ya. Jadi, dan ulatnya itu makan daunnya. Jadi kalau kita nggak rajin untuk nyemprot dengan pestisida ataupun dengan pestisida, entah itu pestisida alami atau pestisida kimia gitu ya, itu nanti daunnya habis dan nggak tumbuh-tumbuh gitu. Nah, sekarang ini saya sedang coba delima, kemudian murbei, sedang saya coba itu ya. Jadi mudah-mudahan sih itu lebih tahan terhadap hama. Oke. Oke, ini udah. Oke, udah tertutup. Salah satu fungsi dari penutupan dengan tanah ini juga, selain tadi lalat jadi nggak hinggap, ini juga lebih cepat untuk penguraiannya, kemudian dan tidak menimbulkan bau. Jadi ini nggak menimbulkan bau sama sekali. Ini salah satu yang sudah tertutup. Nanti kita akan isi lagi. Ya, ini nggak bau sama sekali, nggak bau sama sekali. Di dalamnya ini penuh dengan sampah organik juga. Oke, sebagai bonus kita akan update beberapa kondisi tanaman. Ini tanaman buah naga, sama ini juga di bawahnya ada sampah-sampah organik. Dan kemarin sempat saya tambahin media tanam Pak Tani ya. Ya mirip-mirip Pak Tani lah, mereknya bukan Pak Tani. Di sini ada kokopit, kemudian ada skam, kemudian ada pupuk ada kohe ya, dan juga ada tanah gemburnya. Oke, ini sudah mulai nampak ya. Minggu lalu itu segede gini. Nah sekarang segede gini ya. Sekarang ini udah cukup besar. Kita akan rambatkan nanti ke sini ya, ke pagar. Oke, kemudian ini ada pohon delima. Ini delima mini ya. Kayaknya sih delima mini. Kita buang ininya gulma-gulmanya. Oke, ini sudah mulai hidup. Ini yang paling yang paling mau mati di awal-awal tanam itu. Tapi ini alhamdulillah sudah hidup. Kering-kering nih, kering. Tadinya ini udah mau mati. Alhamdulillah hidup lagi. Kemudian ini yang paling banyak hamanya nih. Ini hamanya nih, kayak semacam ulat sih, tapi ada yang ada kepong-pongnya ya. Nah ini nih.
saya nggak tahu ini apa, jadi kita buang aja nih. Ini ada tanam, ada ini juga nih, ada apa namanya ini. Nah, apa biarin aja, kalau mengganggu nanti kita ambil. Oke, jadi walaupun sudah kita tambahin media tanam ini, ternyata gulmanya masih ada. Nanti saya tutup lagi dengan sekam bakar ya, biar lebih aman lagi dari gulma. Ya, ini ada bunga-bunga yang udah mati, nggak apa-apa. Memang nggak semuanya akan tumbuh jadi buah ya, kayak ini nih. Ini nggak akan tumbuh jadi buah, nggak apa-apa. Nah, ini udah ada yang jadi buah satu. 5 mini ini kelebihannya adalah dia apa namanya, dia semakin banyak cabangnya semakin banyak bunganya. Jadi semakin banyak cabang semakin banyak bunganya. Jadi ini cabangnya memang saya nggak akan potong-potong ya, biarin saja. Nah, ini juga sama, banyak sekali bunga-bunganya. Ini yang sudah cukup besar, ini sudah cukup lama. Saya nggak tahu ini akan jadi sebesar apa nantinya. Saat ini hanya sebesar kurang dari 2 jari ya besarnya. Apakah ini akan tambah gede lagi atau enggak? Karena memang ini 5 mini, katanya sih gitu. Oke, next tur ke strawberry. Wah, ini stroberinya overcook, ini harusnya mungkin 2 hari lalu saya ambil ya. Tapi biasanya yang sudah overcook ini manisnya manis banget gitu. Kita ambil. Oke, itu strawberry. Ini delima yang katanya delima jumbo ya. Kita akan lihat seperti apa, apakah benar jumbonya. Dan ini murbe. Nah, ini yang saya bilang ini sudah berbunga. Nah, kemarin ini sudah berbunga ya, itu ada bunganya, ada satu ya, satu. Kita nanti perlu pengikat ya, perlu tambahan pengikat, nanti kita tambahkan. Dan ini blueberry udah nambah daunnya, nambah 3 daun ya, 1, 2, kemudian di bawahnya 1 lagi 3, 1, 2, 3, ada 3 daun. Alhamdulillah hidup. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe di kebun atap FYZ Garden ya. Jadi kita coba akan update terus kondisi atapnya. Saat ini masih seperti ini, nggak apa-apa, masih banyak yang PR. Ada juga yang belum perlu bocor-bocor ini perlu ditambal ya. Rencana di sini nanti akan ada saung, kemudian saungnya saung kecil. Saya lagi mikir mau pakai apa, apakah pakai besi hollow atau pakai kayu. Mungkin pakai kayu enggak ya, karena kalau pakai kayu rawan rapuk ya. Kemudian pakai bambu juga sama. Mungkin pakai besi baja ringan atau hollow ya. Karena atapnya nanti akan menggunakan solar cell. Rencana saya akan pasang sebesar 15 kWp untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.